Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat, sekarang kalian sudah masuk di kelas 8. Kita akan melanjutkan materi IPA-nya. Sekarang materi pertemuan kali ini yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Mungkin pernah kamu memperhatikan bagaimana tubuh kita bisa bergerak, organ apa saja yang terlibat. Kita dapat bergerak karena kita memiliki tulang dan otot. Keduanya bekerja sama membentuk sistem gerak. Sistem gerak inilah yang memberi bentuk tubuh dan membuat kita dapat bergerak. Pada pembelajaran kali ini, kita memiliki tujuan yang pertama itu menjelaskan fungsi rangka manusia. Yang kedua, menyebutkan macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam sendi pada sistem gerak manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangka. Coba kalian perhatikan, tubuh hewan itu pasti berbeda-beda bentuknya. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya rangka yang memberi bentuk pada tubuh hewan. Sebagai manusia, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberi bentuk tubuh yang indah dan sempurna. Rangka tubuh ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi bentuk. Contohnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Yang kedua, sebagai penopang tubuh. Coba bayangkan kalau tubuh kita tidak terdapat rangka, kita hanya gumpalan daging, seonggok daging yang ngumpul di tanah, tidak berbentuk apapun. Yang ketiga, melindungi organ-organ. Nah, organ yang ada dalam tubuh kita ini terlindungi dengan adanya tulang, aman dari benturan, dari gesekan. Contoh paru-paru itu dilindungi oleh tulang dada, jantung dilindungi oleh tulang dada, dan sebagainya. Kemudian sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang tidak dapat bergerak sendiri, tetapi digerakkan oleh otot. Berarti dalam hal ini, otot adalah alat gerak aktif. Jadi kita harus membedakan antara tulang dengan otot. Kemudian tempat melekatnya otot, misalnya pada tulang kering. Kemudian selanjutnya terakhir adalah tempat pembentukan sel darah, seperti pada sumsum tulang paha. Jadi dalam rangka ini salah satu tempat produksinya sel darah. Apakah penting sekali rangka tubuh kita? Nah, kita sini akan belajar macam-macam tulang. Yang pertama itu ada tulang pipa. Namanya saja tulang pipa, berarti bentuknya pun seperti pipa. Bayangkan kalau kalian lihat pipa paralon yang tempat air keran, itu bentuknya seperti apa? Panjang dan bulat, dan tengahnya berlubang. Seperti itu, contohnya itu ada pada tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Yang kedua, tulang pendek. Berarti dia ukurannya pendek sekali. Itu contohnya ada pada tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan juga telapak kaki. Yang ketiga ada tulang pipih, berarti ya bukan pipih, tipis. Itu contohnya pada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang keempat itu ada tulang tidak beraturan. Nah, berarti ini gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya ada tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, setelah mempelajari macam-macam tulang, silahkan kalian buka bukunya dan lihat gambar dari rangka manusia. Di situ sudah terlihat jelas bagaimana bagian-bagian dari rangka tersebut, sehingga rangka tersebut bergabung sehingga membentuk sebuah rangka tubuh yang utuh, sehingga bisa
disebut sebagai individu yang utuh. Secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tulang tengkorak, ada tulang badan, dan juga ada tulang gerak. Tulang tengkorak ini merupakan tulang pembentuk kepala. Tulang-tulang tengkorak sebagian besar disusun oleh tulang yang berbentuk pipi. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi, tulang rahang. Ini adalah tulang pipi, ya. Ini tulang pipi. Kalau ini adalah tulang rahang, di sini ada tulang mata, ini ada tulang hidung, ini tulang dahi, ya. Tulang ubun-ubun di sini, ada pelipis, ya. Oh, berarti di sini tulang dahi, ya. Ini tulang pelipis dan ini tulang baji. Kemudian ada tulang anggota badan. Tulang anggota badan itu berarti terdiri dari tulang belakang. Ada tulang belakang itu tulang yang ada di punggung di sini, ya. Tulang ada di punggung. Kemudian ada tulang dada di sini, tulang dada. Dari itu nanti ada tulang rusuk di sini. Kemudian ada gelang bahu. Gelang bahu, kemudian ada gelang panggul. Masing-masing tulang tersebut membentuk kesatuan. Tulang anggota badan berfungsi melindungi organ-organ dalam yang lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Di sini tulang anggota badan terdiri atas ada tulang belakang, ada tulang belakang ini jumlahnya terdiri dari 33 ruas. Kemudian ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk, ya, ada tulang rusuk. Kemudian ada gelang bahu, ini bahu, ya, ini bahu, gelang bahu di sini. Ada gelang panggul bagian bawah. Ya. Itu merupakan tadi contoh-contoh dari bagian-bagian dari tulang sebagai salah satu pembentuk rangka tubuh manusia, ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang persendian. Ya. Seperti telah disebutkan di atas, rangka manusia itu tersusun oleh 206 buah tulang. Tulang-tulang tersebut berhubungan satu dengan lainnya pada persendian. Persendian memungkinkan terjadinya gerakan, baik gerakan membengkok ataupun memutar. Kalian bisa lihat di buku, di situ ada gambar tentang persendian, ya. Secara fungsional, sendi dapat dibedakan sebagai berikut. Ada sendi mati atau sinertrosis. Ini merupakan contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. Ini tengkorak namanya, ya. Kemudian ada sendi kaku amfiartrosis. Itu persendian tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk di mana? Ini tulang rusuk di sini. Ada tulang dada yang lurus, tulang dada, tulang rusuk. Kemudian ada sendi gerak, diartrosis. Sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama, sendi peluru. Ya. Sendi peluru ini contohnya itu antara gelang panggul dengan tulang paha, antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. Nah, ini sendi peluru. Jadi bagian ini tuh, ini adalah sendi peluru, ya. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini contohnya sendi pada siku dan lutut. Nah, ini sendi engsel, dia bergerak hanya ke satu arah saja, ya. Kalau dilihat tangan seperti ini sendi engsel. Lihat pintu, coba buka pintu. Di situ pintu hanya bisa ke satu arah saja seperti itu. Kemudian ada sendi plana. Ini contohnya antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Ini ibu jari, jempol, dan tulang telapak tangan. Di sini ada sendi plana. Kemudian juga ada sendi putar. Nah, di sini sendi putar itu contohnya adalah tulang pengumpil dan tulang hasta antara tulang betis dan tulang kering, ya. Tulang betis itu ada di kaki, tulang kering tadi depan itu di situ, ya, bisa dilihat sendiri di kaki. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti apa yang disampaikan, materi mengenai
rangka tubuh manusia, yaitu tulang dan persendian. Jadi antara tulang dan sendi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang membantu proses gerak pada manusia. Untuk tugas pertemuan kali ini, silahkan kalian lihat di deskripsi YouTube ini, ada di situ di bawah, silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.